Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic atau dasar-dasar perpajakan, masih terkait materi pengenalan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, kali ini akan dikupas materi cara memperoleh sertifikat elektronik. Oke guys, terima kasih telah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi dalam pembuatan video-video pajak yang dapat menambah motivasi guys, oke, mohon subscribe yang tulisannya berwarna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Dirjen Pajak guys dapat memberikan sertifikat elektronik kepada para wajib pajak ya untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik atau LPSE guys. Jadi kenapa wajib pajak diberikan sertifikat elektronik ya gara-gara itu guys, supaya wajib pajak termudahkan terutama ya dan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik LPSE. LPSE ini guys, layanan perpajakan secara elektronik itu dapat berupa permintaan nomor seri faktur pajak, pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur, pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, pembuatan dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan atau import, pengajuan surat keberatan secara elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak secara elektronik, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik atau layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan atau yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan permintaan pengajuan dokumen elektronik yang disampaikan melalui LPSE guys dianggap telah ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal peralatan elektronik yang dipergunakan oleh wajib pajak dapat diverifikasi dan dapat diautentifikasi oleh sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Setiap wajib pajak yang telah diberikan sertifikat elektronik dapat menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, kecuali guys, LPSE untuk permintaan nomor seri faktur pajak dan untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur. Nah, untuk yang tadi guys, yang permintaan nomor seri faktur pajak dan pembuatan faktur pajak lewat e-faktur, itu dapat menggunakan sertifikat elektronik sepanjang telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah memiliki akun PKP yang telah diaktifasi, guys. Ya, jadi untuk selain permintaan nomor e-faktur, juga pembuatan e-faktur, guys, yang lainnya bisa langsung. Tapi untuk yang PKP harus telah dikukuhkan dulu PKP ya tadi dan memiliki akun PKP yang telah diverifikasi. Dan kemudian, guys, di tata cara pelaksanaan lebih lanjut dari Perkos 4 PJ 2020 ini ada semacam penegasan guys ya. Oke.
semacam penegasan lebih lanjut terkait dengan Per 04 PJ 2020. Pemberian sertifikat elektronik ya ditegaskan dilakukan berdasarkan permintaan wajib pajak. Bukti penerimaan elektronik atau bukti bukti penerimaan surat diberikan dalam hal wajib pajak menyampaikan permintaan sertifikat elektronik dengan benar dan lengkap, serta identitas wajib pajak terverifikasi dan autentik terhadap permintaan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan BPE atau BPS, KPP atau KP2KP meminta wajib pajak atau wakil pengurus pejabat dari wajib pajak bersangkutan untuk menyiapkan dan mengetik secara langsung paspres sebagai pengaman sertifikat elektronik. KPP atau KP2KP memberikan persetujuan serta menerbitkan dan menyerahkan sertifikat elektronik kepada wajib pajak. Oke, tata cara permintaan sertifikat elektronik baru sama dengan tata cara permintaan sertifikat elektronik untuk pertama kali. Oke guys, itulah kenapa sertifikat elektronik menjadi penting ya dan diberikan kepada para wajib pajak. Oke. Wajib pajak guys dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik ya. Di sini dibedakan ada dua ya guys. Yang pertama ya secara elektronik atau tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan bagi wajib pajak warisan yang belum terbagi. Atau ya mengajukan sertifikat elektronik secara elektronik atau tertulis yang kedua guys sekarang ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak bagi wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Kemudian guys, Dirjen Pajak ya selain ke KPP atau KP2KP tadi guys dapat menetapkan KPP atau tempat lainnya guys. Ya, dapat menetapkan KPP atau KP2KP lainnya. Ya, kemudian dapat juga menetapkan tempat tertentu di luar kantor dan atau tempat lainnya atau pihak lain yang dapat menerima permintaan memberikan sertifikat elektronik. Dan ini ada melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, harus melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Permintaan sertifikat elektronik dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran NPWP atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP. Permintaan sertifikat elektronik secara elektronik, guys, dilakukan dengan ketentuan wajib pajak, sama tadi ya, seperti bunyi SE-nya, guys, wajib mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik dan mempersiapkan paspres, dan wajib pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, maka bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak warisan yang belum terbagi, dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut, guys. Pertama, permintaan sertifikat elektronik dilakukan oleh orang pribadi yang bersangkutan. Bagi wajib pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain. Atau wakil wajib pajak warisan belum terbagi, bagi wajib pajak warisan yang belum terbagi. Permintaan sertifikat elektronik diajukan ke KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak orang pribadi, atau KPP atau KP2KP tempat wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia terdaftar bagi wajib pajak warisan yang belum terbagi. Wajib pajak, guys, yang tadi ya, orang pribadi ya, mengisi dan menandatangani dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik. Wajib pajak orang pribadi atau warisan yang belum terbagi, guys, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa KTP bagi wajib pajak bagi warga negara Indonesia, paspor dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap atau kitab dalam hal wajib pajak merupakan warga negara asing. Oke. Dan di sini kartu NPWP atau SKT. Dan juga menyerahkan asli surat penunjukan dari wajib pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu. Oke. Kemudian, wajib pajak pribadi dan wakil warisan tadi, guys,
melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. Oke, kondisi tertentu guys yang tadi ya, yang dapat diwakilkan ya, diwakili oleh pihak lain untuk wajib pajak orang pribadi. Ini adalah kondisi-kondisi sebagai berikut guys. Oke, pertama, orang pribadi bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari pihak penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Atau orang pribadi bersangkutan sedang menjalani masa hukuman pidana atau menjalani penyanderaan sebagai penanggung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Atau wajib pajak yang bersangkutan, kondisi yang mempunyai kondisi tertentu lainnya yang bersifat mendesak dan di luar kekuasaan, antara lain terdapat wabah penyakit, dapat bencana alam atau kerusuhan massa, sehingga orang pribadi bersangkutan tidak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara langsung ke KPP atau KP2KP berdasarkan pertimbangan kepala KPP atau KP2KP. Oke. Kemudian guys, untuk wajib pajak badan, dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan sertifikat elektronik secara tertulis oleh wajib pajak badan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, permintaan sertifikat elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak dengan status pusat, sekali lagi dengan status pusat, atau dokumen, atau pimpinan cabang, ya, untuk pimpinan cabang wajib pajak badan atau pengurus cabang lainnya untuk wajib pajak badan dengan status cabang. Oke guys, jadi kalau punya cabang nih, kan lagi rame e-bukpot nih, ya, di PER 04 PJ 2020 dengan tegas disebutkan permintaan secara elektronik pengurus di kantor pusat, ya, oke, yang mau dalam rangka melaksanakan hak, salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban pajak untuk wajib pajak badan dengan status pusat. Pimpinan cabang wajib pajak badan atau pengurus cabang lainnya untuk wajib pajak badan dengan status cabang. Oke, jadi kalau punya banyak cabang, mau ngisi e-bukpot kan wajib sertifikat elektronik. Jadi berdasarkan PER 04 PJ 2020 guys, cabang pun harus mengurus sertifikat elektronik. Ada di sini guys, ada di PER 04 PJ 2020. Oke, pengurus guys, ya, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen. Oke, berarti pengurus ada dua tadi ya. Salah satu pengurus pusat, oke, di wajib pajak badan dengan status pusat, pimpinan cabang atau pengurus cabang lainnya untuk wajib pajak badan dengan status cabang. Nah, pengurus yang dua ini tadi guys, pusat dan cabang, menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa dokumen identitas diri salah satu pengurus, ya, meliputi bagi warga negara Indonesia fotokopi KTP dan kartu NPWP. Bagi warga negara asing, fotokopi paspor, kartu NPWP, fotokopinya juga guys, dalam hal telah terdaftar si orang asing tadi sebagai wajib pajak. Kemudian, dokumen pendirian badan usaha yang meliputi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak badan selain bentuk usaha tetap, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Dan, ya, pertama tadi identitas, dokumen pendirian badan usaha, dan ya, yang ketiga, SPT tahunan pajak penghasilan seluruh anggota kerjasama operasi, Joint Operation, atau KSO atau JO, untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan sertifikat elektronik bagi wajib pajak badan berbentuk KSO atau JO. Dan pengurus melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas. Nah, pengurus ini guys, disebutkan kembali nih, yang disebut pengurus ini, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP, pasal 32 ya guys, Undang-Undang KUP, yang menyebutkan lebih lanjut tentang siapa itu pengurus. Kemudian, pengurus juga di sini guys, oke, selain yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, pengurus itu juga guys, orang yang namanya tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir
yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan sertifikat elektronik, kecuali untuk cabang, Dan atau dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan, atau akta pendirian, atau dokumen pendirian perubahannya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan, atau surat keterangan dari pengurus atau pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya dari wajib pajak badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Clear, guys? Ya, sampai di sini kalau nggak ada namanya di SPT tahunan badan, ya, juga harus ada penunjukan atau surat keterangan, ya, menjelaskan kedudukan orang yang bersangkutan untuk meminta sertifikat elektronik, guys. Ya, ini benar-benar diayak ya. Jadi memang benar-benar harus pengurus, guys, ini yang harus datang gitu ya. Oke, dalam masalah elektronik belum tersedia. Oke, ini yang ketiga sekarang, guys, permintaan sertifikat elektronik secara tertulis oleh instansi pemerintah sekarang. Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Permintaan sertifikat elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik oleh kepala instansi pemerintah pusat. Kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat untuk instansi pemerintah pusat. Kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk instansi pemerintah daerah. Atau, guys, untuk pemerintah desa sekarang, di sini adalah kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintah desa. Nah, pejabat, guys, harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat untuk instansi pemerintah pusat. Harus juga menunjukkan fotokopi dokumen berupa penunjukan kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk instansi pemerintah daerah, atau penunjukan dokumen berupa penunjukan kepala desa sebagai kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintah desa. Kemudian, guys, selain menunjukkan fotokopi dokumen penunjukan, harus juga menunjukkan dokumen identitas diri, ya, untuk orang pribadi yang tadi yang ditunjuk tadi. Dan fotokopi NPWP untuk orang pribadi yang ditunjuk tadi. Kemudian, guys, pejabat yang tadi, guys, melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas berdasarkan permintaan sertifikat elektronik, guys. Jadi semua WP ini berarti ya, Kepala KPP atau KP2KP melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak dan melakukan pengujian verifikasi serta autentikasi atas wajib pajak. Berdasarkan penelitian dan pengujian tadi, guys, Kepala KPP dan atau Kepala KP2KP memberikan sertifikat elektronik dan menerbitkan bukti penerbitan sertifikat elektronik kepada wajib pajak paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap, serta dilakukan pengujian, verifikasi, dan autentikasi dalam hal permohonan wajib pajak lengkap dan sesuai, atau mengembalikan permintaan wajib pajak dalam hal ternyata permohonan wajib pajak tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang tadi ya, guys, dokumen-dokumen yang tadi diminta dan dibutuhkan, termasuk juga autentifikasi, verifikasi identitas. Oke, guys. Masa berlaku sertifikat elektronik, guys, itu adalah 2 tahun. Sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru ke Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan sebagai berikut. Pertama, masa berlaku sertifikat elektronik akan atau telah berakhir. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun sekali nih, guys. Oke, mengajukan lagi bila terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik atau terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik. Atau juga pastres sertifikat elektronik tidak diketahui atau lupa
atau sebab lain, sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik baru. Nah, permintaan sertifikat elektronik baru, guys, dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen yang tadi, guys, yang pertanyaan sebelumnya. Jadi di permintaan ini permintaan baru terus, jadi guys. Ya, kemudian masa berlaku sertifikat elektronik yang telah diterbitkan, oke, yang telah diterbitkan sertifikat elektronik baru dinyatakan berakhir saat sertifikat elektronik baru diterbitkan. Jadi yang tadi misalnya lupa pas versi, guys, ya udah itu dianggap tidak berlaku lagi, ya, dinyatakan berakhir. Oke, kemudian dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan penghapusan NPWP, baik berdasarkan permohonan atau secara jabatan, masa berlaku sertifikat elektronik wajib pajak berakhir bersamaan dengan dilakukannya penghapusan NPWP. Oke guys, itulah 10 cara ya mengenal bagaimana memperoleh sertifikat elektronik. Sekali lagi guys, ini penting kita ketahui karena bukan hanya sekarang digunakan untuk cuman lapor faktur dan meminta nomor seri faktur pajak saja ya. E-Bookpot juga khususnya bagi mereka yang masa Agustus dan September nih baru mulai nih guys. Ya, berdasarkan CAP 269 dan CAP 368 nih guys. Artinya sudah PKP ya dan belum ada penunjukan, maka mulai masa Agustus. Sementara untuk wajib pajak yang sama sekali belum ada penunjukan, ya bukan PKP juga, belum ada penunjukan sama sekali berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tersendiri, maka mulai masa September berdasarkan CAP 368 wajib menggunakan e-Bookpot. Nah, inilah guys. Langkah pertamanya adalah memperoleh dulu sertifikat elektronik, guys. Oke guys, itulah 10 cara mengenal cara memperoleh sertifikat elektronik ya. Di sini juga ada syarat-syaratnya tadi, dokumen-dokumennya. Bila ingin tahu lebih lanjut, silakan cari peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2020 atau SE 27 PJ 2020 yang mengatur tentang salah satunya adalah perolehan sertifikat elektronik. Baik, guys, terima kasih telah menyaksikan. Ya, terima kasih juga sudah lakukan share, guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik subscribe yang masih berwarna merah. Oke, klik Andri channel subscribe-nya. Baik, guys. Saya berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.